Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk memulai persekutuan kita dalam sapaan firman Tuhan hari ini, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara mempunyai atau memiliki sering menjadi ukuran keberhasilan. Dia itu kan sudah hebat, sudah sukses, sudah punya rumah, punya mobil, punya gelar, punya jabatan, dan yang lain-lain. Demikian ungkapan yang selalu dilontarkan untuk menilai keberhasilan. Itulah sebabnya berbagai cara dan usaha yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan itu. Namun jangan lupa, kehidupan tidak diukur dari banyaknya yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita beri. Karena itu hidup harus mempunyai arti, sebagaimana dikatakan Paulus dalam renungan hari ini, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat yang kedua. Saudara-saudara, dalam konteks masa kini peluang untuk menjadi hebat dan sukses sudah sangat terbuka. Tinggal bagaimana mensiasatinya. Semua orang diperbolehkan untuk menjadi nomor wahid. Tetapi sebenarnya kondisi itu bukan hanya berlangsung sekarang. Itu sudah terjadi sejak dunia ini ada. Karena memang Tuhan sudah menyediakan kebutuhan ciptaannya. Uang, materi, harta, semua orang memerlukannya. Hanya saja cara untuk memperoleh dan mempergunakan yang perlu diperhatikan. Karena kenyataan kesuksesan dan keberhasilan membuat orang sering jadi lupa diri, hilang kontrol, dan bahkan terjebak dalam hidup superioritas. Perasaan superioritas menyebabkan orang tidak mampu menghargai orang. Ini awal bencana bagi orang yang lupa diri, karena tidak ada manusia yang sempurna. Itulah sebabnya kita disebut homo sosial. Kita adalah makhluk yang saling memerlukan, saling melengkapi, dan saling membutuhkan. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Renungan kita hari ini berbicara tentang ajakan untuk tidak menyombongkan diri, melainkan rendah hati, sabar, dan saling membantu. Orang yang selalu memegahkan diri tidak akan pernah menerima kelebihan dan keberhasilan orang lain. Padahal banyak orang yang lebih hebat dan lebih sukses. Karena tidak mampu melihat kelebihan orang, akibatnya adalah dia menjadi tumpul, mandek, berputar-putar hanya dalam konteks diri sendiri. Pada akhirnya ketika terjadi perubahan, dia akan mempersalahkan situasi dan keadaan karena tidak seperti yang dia pikirkan. Saudara-saudara, ajakan Paulus ke jemaat Efesus ini merupakan peringatan kepada setiap orang agar jangan tergoda dengan bujuk rayu si iblis yang menjerumuskan dengan mendorong rasa ego, jiwa berpuas diri, kebanggaan yang melebihi, tetapi harus menjadi garam dan terang dalam arti harus bermanfaat bagi orang lain. Pemahaman Paulus sangat jelas. Bagaimana menjadi orang percaya haruslah menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menjadi lebih baik. Hidupnya harus menularkan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sukacita. Rendah hati bukanlah rendah diri. Rendah hati adalah anugerah, dan rendah diri adalah bencana. Namun Paulus berkata, hendaklah kamu rendah hati. Itu artinya hati, ego, superioritas harus ditaklukkan dalam arti dikuasai dan dikontrol. Dengan demikian sifat universal Tuhan, yaitu maha kasih, maha pemurah, maha baik, menjadi dasar dari seluruh tindakan dan perbuatan orang percaya. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjadikan kita lebih utama dari orang lain. Tetapi Tuhan memberikan apa saja untuk membuat kita menjadi satu dengan orang lain. Tidak ada yang dapat membuat kita lebih berharga dari orang lain.
sebab kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari orang lain. Tidak ada yang bisa berkata, ini adalah atas usaha dan kerja keras saya, karena sejak semula Tuhan sudah menyediakan segala yang ada sejak dunia dicipta. Sebenarnya hidup hanya bagaimana diarahkan untuk memperlihatkan kehebatan Tuhan, kemuliaan, dan keagungannya. Keberadaan Tuhan senantiasa hadir setiap saat, bukan hanya untuk kebutuhan hidup, tetapi dalam setiap detik perjalanan semua makhluk. Bukankah kehebatan dan kemahdasyatan Tuhan melebihi semua kehebatan manusia? Bukankah pemazmur sudah menyuarakan itu ketika dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Karena pemazmur melihat gunung begitu kokoh dan kuat, juga tidak dapat menolong. Kemudian dia mengambil kesimpulan, ternyata hanya Tuhan yang dapat memberi pertolongan. Sebanyak apapun yang kita miliki, sehebat apapun keberhasilan, secanggih apapun teknologi, tidak akan pernah menyelamatkan kita, tetapi bisa membantu kita untuk menikmati karunia yang Tuhan berikan. Maka bersyukurlah, dan biarlah hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Amin.